لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنده ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة الحجر الآية 99: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya selaku khatib al-fakir ini berwasiat kepada kita semua, marilah dalam jalankan kehidupan kita tingkatkan selalu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhkan larangannya. Saudara-saudara sudah kita berbahagia, tidak terasa hari ini kita berada di hari Jumat pertama di bulan Syawal 1446 Hijriah. Dari dalam kesempatan yang baik ini, di awal bulan Syawal ini, saya ingin menyampaikan 4 hal. Yang pertama, beramal setelah beramal. Yang kedua, beramal dan jangan membatalkan amal. Yang ketiga, beramal sepanjang hayat. Dan yang keempat, kiat-kiat agar kita bisa tetap beramal. Yang pertama, beramal setelah beramal diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Insyirah atau surah Al-Nasr ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab." Apabila kamu telah selesai dari satu ibadah, lakukan ibadah berikutnya. Ayat ini mengingatkan kepada kita orang-orang beriman untuk tidak berhenti, untuk tidak rehat, istirahat atau cuti dari amal. Kemarin bulan Rajab begitu banyak rangkaian ibadah yang kita jalankan. Masuk dalam bulan Syawal juga sudah mengalami begitu banyak anjuran-anjuran dari Rasulullah yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapi bulan suci Ramadan agar nanti di Ramadan bisa menjadi benar. Maka selepas dari Ramadan, lakukan amalan-amalan berikutnya di bulan Syawal. Yang kedua, beramal jangan pernah membatalkan amal. Saudara muslim yang berbahagia, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadi orang yang gemar beramal tetapi tidak pernah membatalkan amal. Kalau seperti itu maka akan termasuk orang-orang yang merugi. Gemar beramal tetapi juga kemudian gemar membatalkan nilai-nilai amalnya. Saudaraku, apa saya yang bisa membatalkan amal seseorang? Saya ambil dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 264, di mana pada ayat ini Allah menyuruh kepada orang-orang beriman. Ketika Allah menyuruh orang-orang
Dan kita merasa menjadi orang yang beriman, mestinya dengan seksama mendengarkan ayat ini. Ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan sedekahmu bil manni, pertama dengan mungkin kembali sedekah yang sudah diberikan. Yang kedua, dan jangan juga membatalkan amalmu karena meyakini perasaan orang yang menerima sedekah. Ini diingatkan oleh Allah, menyebutkan amal yang sudah dilakukan, juga meyakini perasaan orang yang menerima sedekah dari diri kita. Itu hal yang bisa membatalkan pahala sedekah kita. Kalladzi yunfiqu malahu al-a'mal wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Persis sama seperti orang yang berinfak dengan penuh keriaan. Riya salah satu yang bisa merusak amal seseorang. Saudara, untuk mudah memahami makna riya, Allah kemudian mengatakan, "Famasaluhu kamathali safwan, alaihi turabun fa'asabahu wabal, fataqahu salda." Riya itu diibaratkan oleh Allah pada ayat ini seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Kalau kemudian kita yang hujan yang deras, adakah yang tersisa? Tentu tidak ada. Seperti itulah orang yang beramal dengan riya, maka tidak akan pernah ada tersisa pahala dari amalnya. Oleh karena itu, jaga selalu niat kita supaya kemudian ketika kita selesai melakukan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beramal sepanjang hayat. Di mukaddimah tadi saya bacakan ayat Allah di dalam surah Al-Hijr ayat terakhir, ayat 99. Apa kata Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala hingga datang kepadamu al-yaqin, keyakinan. Para ahli mufassir kemudian menafsirkan al-yaqin di makna al-maut, kematian. Itu artinya sembahlah Allah sampai datang kepadamu kematian. Kematian yang akan bisa memisahkan diri kita dengan Allah. Untuk itu saudara muslim yang berbahagia, gunakan seluruh potensi kekuatan nikmat yang ada dalam diri kita. Minimal yang diingatkan selalu oleh Nabi, ibtadah khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 yang pertama sebelum yang 5 yang kedua. Hayatan qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Wasyababaka qabla haramika, mudahmu sebelum masa tuamu. Wasihatan qabla mautika, sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghinaha qabla faqrika, kayamu sebelum miskinmu. Dan yang terakhir, wa faragaka qabla sulika, gunakan masa sempatmu sebelum masa sempitmu. Gunakan itu selalu sepanjang hidup kita. Lalu kemudian yang keempat, yang akhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana dia agar kita bisa selalu beramal walaupun sehari semalam waktu yang kita miliki. Saudaraku, dengan singkat saya ingin sampaikan ada 5 kiat yang harus kita lakukan. Yang pertama, agar kita bisa istiqomah, agar kita bisa selalu beramal dalam hidup 24 jam ini, lakukan pertama, pahami dan amalkan 2 kalimat syahadat dengan baik dan benar. Saudaraku sudah berarti berbahagia yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin paham dan mengamalkan 2 kalimat syahadat yang terlihat sangat sederhana, tetapi kalau itu kita pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita, itulah yang akan memberikan kekuatan dari kita untuk selalu istiqomah. Apa kata Allah dalam surat Ibrahim ayat 27? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah.
dzalika linusabbita bihi fu'adak. Aku juga kepada Allah Al-Quran itu langsung selama 23 tahun agar supaya Al-Quran itu memberikan kekuatan dalam hatimu wahai Muhammad dalam menghadapi cobaan-cobaan. Siapapun di antara kita saudara yang ingin dengan mudah menghadapi ujian hidup, maka jangan jauh dari Al-Quran. Jadikan Al-Quran menjadi bacaan harian. Yang ketiga, kita bisa istiqomah, perbanyak orang baik di sekitar kita. Perbanyak orang-orang soleh, komunitas dengan orang-orang baik. Kenapa? Sedang pada saat kita lalai, lupa, malas, yang akan mengingatkan kita adalah orang-orang baik, orang-orang soleh. Kalau kita ingin bisa istiqomah datang ke masjid, maka bergaul dengan mereka yang suka datang ke masjid. Ketika kita lupa datang ke masjid, maka yang akan mengingatkan kita adalah mereka yang sering di dalam masjid. Saudaraku, yang keempat syarat agar kita bisa istiqomah, lakukan amal itu secara kontinu, secara terus menerus, sekalipun adanya sedikit. Apa kata Nabi? Ahabul a'mal ilallah amalan yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang dilakukan terus menerus, sekalipun adanya sedikit. Ada orang yang baca Al-Quran sehari 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, tapi selalu setiap hari Allah lebih cinta orang ini daripada orang yang sekali khatam setelah itu tidak baca Al-Quran. Tetapi tentu saudara, Allah akan lebih cinta kepada orang yang selalu melakukan amalan itu tetapi dalam kadar yang banyak. Ada orang yang membaca Al-Quran 3-4 halaman terus menerus, ada juga yang membaca Al-Quran 1 juz sehari terus menerus, maka Allah lebih cinta daripada orang yang membaca Al-Quran 1 juz sehari terus menerus. Yang terakhir, kiat agar kita bisa istiqomah, jangan pernah menganggap remeh dan enteng sebuah doa. Saudara, doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Maka berbanyaklah berdoa kepada Allah, kepada Zat yang bisa menetapkan kekuatan istiqomah dalam diri kita. Perbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang memutarbalikkan hati, tetapkan hatimu di atas agamamu. Doa ini selalu harus terbanyak. Apa doa yang diajarkan oleh Allah dalam surah Al-Imran ayat ke-8? Rabbana
hamba yang istiqomah, Allah sudah siapkan tempat tinggalnya di dalam surga. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada siang hari ini bisa menjadi hamba-hamba yang istiqomah, bertahan dengan kebaikan dalam setiap waktu yang dijalankan, sehingga apa yang Allah berikan dalam surah Fussilat ayat 30 itu kita akan dapatkan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan iman Islam, kekuatan lahir batin